Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 7, judulnya Pembelajaran Demokrasi. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas pengertian demokrasi secara mendasar, bagaimana penerapannya dalam kehidupan bernegara, serta pilar-pilar utama yang menopang tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip yang harus dijaga bersama. Baik, saya bacakan modul ke-7 KP pertama. Hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional. Demokrasi berasal dari kata demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berperan dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh, pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah melalui pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang keempat, pemilihan umum yang jujur dan adil. Yang kelima, penegakan hukum dan HAM. Dan yang keenam, musyawarah untuk mufakat. Bentuk-bentuk pembelajaran demokrasi di sekolah seperti 1. Diskusi kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Kedua, pemilihan ketua OSIS. Siswa dilatih berdemokrasi secara langsung. Ketiga, kerja kelompok. Siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, musyawarah kelas. Siswa bisa memutuskan musyawarah dan mengambil keputusan secara bersama. Nilai-nilai demokrasi yang perlu dikembangkan. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua, keadilan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran. Yang keempat, gotong royong. Tujuan pembelajaran demokrasi, siswa memahami arti dan pentingnya demokrasi, mampu berpikir kritis dan terbuka, terbiasa menghargai hak orang lain, dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Macam-macam demokrasi ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung ikut dalam pengambilan keputusan. Contoh, rapat desa yang memutuskan sesuatu bersama. Demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan, yaitu DPR, MPR, yang membuat keputusan atas nama rakyat. Contoh, negara Indonesia saat ini. Pilar-pilar demokrasi adalah penopang utama agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik dan adil. Berikut pilar-pilar dalam demokrasi. Kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintahan hanya menjalankan kehendak rakyat. Kedua, supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pemimpin tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang tebal hukum. Ketiga, pemilihan umum bebas dan adil. Pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, bebas, dan berkala untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintah. Keempat, kebebasan berpendapat, kritik dan saran, gagasan tanpa takut tertekan. Kelima,
perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Keenam, keadilan sosial dan kesejahteraan. Pemerintah wajib menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Ketujuh, pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, legislatif, yaitu pembuat undang-undang; eksekutif, pelaksanaan undang-undang; yudikatif, pengawas pelaksanaan hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara meliputi faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor hukum, serta faktor pendidikan. Demikian modul ke-7 KB pertama. Selanjutnya KB kedua akan dipresentasikan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan modul 7 KB 2 tentang pembelajaran materi demokrasi. Mengapa kita harus belajar demokrasi? Karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk terus diupayakan, dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik melalui sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Untuk mengembangkan pendidikan demokrasi di Indonesia, maka diperlukan adanya paradigma baru yang lebih mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, tanggung jawab warga negara, serta partisipasi warga negara agar terbentuknya warga negara Indonesia yang baik. Dan agar terciptanya warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu diupayakan suatu strategi dan model pembelajaran dan yang relevan. Veldhuis 1998 mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan kita harus membedakan antara aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan pendapat, keterampilan intelektual, dan keterampilan partisipasi. Menurut Jean McGregor dalam Couto 1998 menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar kelas. Sedangkan Couto 1998 memberikan gambaran bahwa pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas, yang demokratis dengan mengaitkan personal-personal dari lingkungan sekitar. Keberhasilan pembelajaran demokrasi sebagai suatu seni akan ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John-Dewey, yakni 1. Menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain. 2. Berpikir kreatif. 3. Menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama. 4. Berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut. Adapun 2 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokrasi, yakni 1. Lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung, meliputi jenis sekolah, jenis pendidikan orang dewasa, masyarakat tetangga, kelompok kepentingan, partai politik, dan asosiasi atau perkumpulan di masyarakat. Yang kedua, karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik, meliputi karakteristik individu, karakteristik sosial individu, karakteristik budaya. Adapun langkah-langkah yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan proses pembelajaran demokrasi sebagai berikut. Pertama, rumusan tujuan. Kedua, menyajikan kata-kata atau istilah
yang perlu diketahui. Ketiga, menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. Keempat, memecahkan masalah. Kelima, menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan dari modul 7. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.